Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani dalam channel ASP TV. Semoga kawan-kawan yang menunaikan ibadah puasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga aktivitas-aktivitas yang kawan-kawan kerjakan menjadi ladang pahala dan menjadi ladang rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apakah penyalahgunaan obat generik dapat dikenai sanksi atau tidak dan apa dampaknya. Tetapi sebelum masuk pada pembahasan, bagi yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV bisa terus berkembang dan terus semangat memberikan edukasi-edukasi tentang hukum kepada kita semua. Masuk pada pembahasan, mungkin kawan-kawan sudah tahu obat-obatan obat-obatan terlarang, yaitu seperti obat-obatan narkotika, entah itu jenis sabu, entah itu jenis ganja dan jenis-jenis narkotika lainnya. Dan juga mungkin kawan-kawan sudah tahu sanksi bagi penyalahguna narkotika yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tapi bagaimana jika ada seseorang yang menggunakan obat generik berlebihan atau menyalahgunakan obat generik? Apakah dapat dikenai sanksi atau tidak? Dan apa efeknya atau dampaknya dari menggunakan obat-obat generik berlebihan? Kenakalan remaja saat ini semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya aksi kekerasan seperti tawuran. Mereka juga melakukan kenakalan lain berupa penyalahgunaan obat-obatan. Biasanya mereka menggunakan obat tertentu yang ada di warung-warung atau di salah satu apotek yang secara mudah didapatkan. Mungkin kawan-kawan mengalami atau ada teman kawan-kawan yang membeli obat-obatan generik, tapi membeli obat tersebut secara tidak wajar, membeli obat terlalu banyak, yaitu membeli obat terlalu banyak untuk diminum semua, bukan untuk menyembuhkan rasa sakit, melainkan untuk mencari sensasi baru atau lain sebagainya. Contoh obat generik seperti merek Mik bisa membuat kita mabuk, apalagi kita minum berlebihan. Selain itu, ketahanan tubuh seseorang pasti berbeda-beda, maka dosisnya pun dapat ditambahkan. Misalnya 10 saset menjadi 20 saset, atau dari 20 saset karena ketahanan tubuhnya kuat, maka dosisnya pun ditambah menjadi 30 saset. Mungkin selain efek mabuk, ada juga dapat juga mengakibatkan efek euforia atau efek psikoaktif atau efek depresen. Selain mencari tantangan, para remaja mungkin yang menyalahgunakan obat salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi. Karena tak mampu membeli obat-obat terlarang seperti narkotika atau ekstasi yang harganya lebih mahal. Mereka mencari alternatif dengan mengoplos obat-obatan agar mendapatkan sensasi serupa. Obat tersebut ditambah dosisnya. Contoh kasus yang terjadi di Sukabumi, di mana seseorang yang berinisial F telah ditangkap karena telah mengkonsumsi obat-obatan, yaitu obat tramadol. F ditangkap di Jalan Kiai Haji Sanusi, Kota Sukabumi, Sabtu pada 21 Agustus 2021. Sementara penjual yang berinisial DYP berusia 32 tahun juga ditangkap di wilayah Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Sabtu petang. Penangkapan berinisial DYP berawal dari pengakuan
seseorang yang berinisial F alias pembelinya. Selain itu, barang-barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian, yang pertama yaitu 2.430 butir tramadol HCI 50 mg. Yang kedua 4 butir Heximer dan 2.000 butir dextro. Diamankan polisi dalam penggeledahan di rumah kontrakan milik penjual, yaitu yang berinisial DYP di Cicurug. DYP sendiri merupakan pria kelahiran Sumatera Utara, di mana itu diamankan juga satu telepon seluler, tas dan uang hasil penjualan sebesar 450.000. Kesimpulannya, baik yang mengkonsumsi obat-obatan generik berlebihan ataupun seseorang yang menjual belikan obat-obatan generik dapat dikenai sanksi pidana, yaitu dikenai pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bunyi pasal 196, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Diatur juga dalam pasal 197. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Pelopor,